Langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Immanuel Ebenezer menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus korupsi. Dan berikut profil Menaker Immanuel Ebenezer, relawan Jokowi yang terjaring OTT KPK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik lantaran terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel, sapaan Immanuel, merupakan salah satu politikus dan juga aktivis. Sebelum menduduki jabatan saat ini, Noel meniti karir sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Reformasi 1998. Ia ikut pergerakan untuk menjatuhkan Orde Baru. Belasan tahun tak terdengar usai menurunkan Orde Baru, nama Noel kembali naik dalam Pilpres 2019. Pada 2019, Noel memimpin gerakan relawan dengan nama Jokowi Mania Nusantara, sebuah gerakan masyarakat yang sudah mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014. Ia membawa Joman mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Noel ikut serta dalam proses kampanye Prabowo Subianto saat dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 membuat Prabowo memberi amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, Noel juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Persero hingga saat ini. Berdasarkan penelusuran LHKPN KPK, total harta kekayaan Noel mencapai 17,6 miliar rupiah. Harta tersebut dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025. Kini Noel menjadi pejabat Kabinet Merah Putih pertama yang terjerat kasus korupsi. Presiden Prabowo menyayangkan Noel yang terkena OTT karena sudah berkali-kali diminta menjaga semangat pemberantasan korupsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, sebelum terjaring operasi senyap KPK, Menaker Immanuel Ebenezer rajin melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Ya, sidak dilakukan terkait berbagai isu ketenagakerjaan. Tak jarang pemirsa dirinya terlibat adu mulut dengan pihak perusahaan. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan aktivis 98 sekaligus relawan Jokowi, Immanuel Ebenezer, rajin melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan terkait berbagai isu ketenagakerjaan seperti ancaman PHK massal dan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Oktober 2024, Noel, begitu sapaannya, mengunjungi PT Sri Rezeki Isman atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Noel menyebut kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto di tengah isu pilot yang berujung pada PHK massal 50.000 buruh Sritex. April 2025, Noel bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi sebuah perusahaan. Sang pemilik perusahaan, Jan Huadiana, diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Kasus ini mencuat berkat video viral Armuji di media sosial yang terlibat cekcok dengan Diana saat membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan perusahaan itu. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Sarmuji penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik. Di bulan yang sama, Noel mendesak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau agar mengembalikan ijazah 12 mantan karyawannya yang masih ditahan. Perintah ini disampaikan Noel saat sidak ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Noel marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif. Alasan perusahaan menahan ijazah adalah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Sebulan kemudian, Noel sidak ke sebuah hotel di Depok, Jawa Barat, di mana ratusan pegawainya berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima. Tak hanya itu,
Pegawai hotel juga mengecam tindakan pemecatan sepihak oleh pihak manajemen. Noel pun meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Pihak hotel saat itu berkilah. Hal ini merupakan buntut dari berkurangnya pemasukan hotel belakangan. Pemirsa, dalam OTT tersebut petugas KPK menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 termasuk motor gede. Adapun ke-15 mobil yakni 1 unit Jeep, kemudian Cherokee, 1 unit Suzuki Jimny, 2 unit Hyundai Palisade, 1 unit Hyundai Stargazer, 1 unit Mitsubishi Pajero Sport dan 2 unit Mitsubishi Xpander. Ada juga 3 unit Honda CR-V, 1 unit Nissan GT-R, 1 unit Toyota Corolla Cross, 1 unit Toyota Hilux, serta 1 unit BMW 330i. Ya pemirsa, KPK juga menyita 2 unit Vespa dan 5 unit motor sport merek Ducati. Diperkirakan total nilai ke-22 kendaraan mencapai lebih dari 11 miliar rupiah. Sep. Ya, pemirsa, di tengah rakyat yang hidup penuh tekanan, pejabat justru sibuk berburu keuntungan. Ya, korupsi lagi-lagi mencederai kepercayaan amanah rakyat seakan murah ditukar dengan godaan. Kita bahas lebih dalam bersama peneliti Pukat UGM, Yuris Reza Kurniawan yang dipandu rekan Camar Hayenda dalam program Sindo Sore yang telah kami tayangkan sebelumnya. Tamparan keras bagi Presiden Prabowo karena belum 1 tahun kabinet berjalan dan sudah ada satu anggota kabinet, yaitu Wamenaker yang terjaring OTT KPK dan dugaan kasus korupsi. Nah, ini menjadi ujian sebetulnya bagi Presiden, apakah kemudian akan berbenah mengevaluasi, karena bagaimanapun ya komitmen korupsi tidak akan berjalan efektif apabila secara internal dari tubuh kabinet sendiri belum bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini secara konstruksi perkara kita akan menunggu ya Mas Amar dari KPK, karena KPK belum konfirmasi secara utuh. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapat gitu ya, memang ada dugaan bahwa kasus korupsi ini merupakan pemerasan ataupun suap yang terkait dengan sertifikasi K3. Nah, ini menjadi satu isu yang sebetulnya agak perlu menjadi perhatian gitu ya. Kenapa? Karena apabila benar bahwa suap ini terkait dengan proses sertifikasi K3 perusahaan, tentu ini dampaknya akan sangat masif gitu ya. Kenapa? Karena sertifikasi K3 ini kan sangat berpengaruh ya dan sangat penting bagi seluruh pekerja ya di banyak sektor di seluruh Indonesia. Ya. Kalau kemudian terbukti gitu ya Mas Damar, misalnya ada persekongkolan, ada permainan, atau bahkan gitu ya, yang misalnya seharusnya perusahaan tidak layak mendapatkan sertifikat K3 tapi ternyata diloloskan hanya karena misalnya ada dugaan suap gitu ya, atau mungkin pemerasan oleh pejabat atau penyelenggara negara, tentu itu akan menjadi problem serius dan berdampak sangat serius bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. Baik, Pak Yuris, ini kita ketahui bersama bahwasanya Immanuel Ebenezer merupakan wakil menteri pertama dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang terkena OTT KPK. Apakah Anda melihat ini sebagai sinyal penguatan peran dari KPK? Ya, tentu melakukan pemberantasan korupsi sudah menjadi tugas KPK ya, dan apapun yang dilakukan KPK sepanjang ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi, tentu kita dukung ya, termasuk bagaimana kemudian langkah KPK hari ini menetapkan atau melakukan OTT terhadap Wamenaker, karena belum ada penetapan tersangka ya sebelum nanti KPK melakukan konferensi atau penetapan tersangka. Tentu ini menjadi langkah yang harus didukung. Dan yang paling penting sebetulnya Mas Camar, bahwa KPK juga kita support dan kita dorong untuk mengusut secara tuntas kasus ini, yaitu siapa-siapa saja yang terlibat, pihak terkait ya yang mendapatkan manfaat harus diusut secara tuntas oleh KPK. Karena ini kan konstruksinya masih abu-abu ya Mas Camar ya. Apakah ini pemerasan ya? Misalnya pemerasan artinya ada pejabat negara gitu ya, penyelenggara negara misalnya Wamenaker, atau juga tadi disebut ada beberapa eselon di Kemenaker yang dijerat gitu ya OTT,
itu apakah mereka memaksa gitu ya meminta sesuatu kepada perusahaan-perusahaan, atau jangan-jangan yang terjadi adalah suap, karena itu dua hal yang berbeda gitu ya. Ketika yang terjadi adalah suap, maka tentu ada persekongkolan antara misalnya pejabat negara di Kemenaker, lalu kemudian lembaga auditor ya yang independen yang mengeluarkan sertifikat K3 dan perusahaan yang audit. Nah itu harus ditelusuri oleh KPK. Ya, Pak Yuris, kita lihat di layar televisi ini adalah gambar-gambar motor mewah yang sudah diamankan oleh KPK. Kalau kita lihat dari barang bukti yang diamankan, ini potensi dari pemerasan apakah cukup relevan? Tentu ini bisa sangat relevan ya dengan misalnya apakah bentuknya pemerasan atau misalnya suap, karena ini menjadi alat bukti ya. Tentu penyidik KPK sudah mempertimbangkan ketika menyita ini, tentu ini diduga gitu ya merupakan hasil dari tindak pidana. Apakah itu misalnya hasil dari pemerasan, artinya ada permintaan secara paksa gitu ya dari penyelenggara negara ke perusahaan-perusahaan terkait. Setelah nanti 1 kali 24 jam ya penetapan tersangka dari KPK tentu. Ya, pemirsa, di program One on One Sindo News TV Mei 2025 yang lalu, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyesalkan banyak pihak yang memeras perusahaan-perusahaan sehingga berdampak pada perusahaan tidak mampu untuk mensejahterakan karyawannya. Ya, Ebenezer bahkan bertekad memberantas segala bentuk pemerasan, dan berikut cuplikan dialog One on One Wamenaker Immanuel Ebenezer dengan rekan Angelica De Evagal. Soal upah layak, lantas apa semua. Prinsip kita adalah negara harus mampu mensejahterakan warga negaranya. Itu. Selama itu tuntutannya rasional, logis, ya nggak masalah. Jangan sampai nanti dengan tuntutannya buruh, industrialnya merasa tertekan. Dengan industrialnya acuh tak acuh, seakan-akan negara berpihak terhadap industrial, dan kita tidak mau. Kita makanya tugas kita kita ini negara atau pemerintah harus mampu menjadi jembatan kepentingan dua kekuatan ini. Dia punya kepentingan agar industrial ini, usahanya ini berjalan. Nah, tuntutan kawan-kawan buruh ini soal kesejahteraan. Nah, pemerintah negara punya satu kepentingan. Kepentingan apa? Ya udah, kalian bayar pajak, kompensasinya sejahterain dong pekerja ini. Makanya kemarin kita coba fokus soal penanganan para penghambat investasi, khususnya ormas-ormas ini ya. Ormas-ormas yang kecenderungannya memeras. Tapi jangan juga digeneralisir seakan-akan NU itu ormas loh. Gitu, dia stabil atas Muhammadiyah itu ormas, tapi kan bukan itu. Karena kan undang-undang keormasan, undang-undang kan diperbolehkan 10 orang untuk membuat organisasi ya. Nah, aktor-aktor ini memanfaatkan peluang itu untuk meres, minta jatah, minta ini, minta itu, bikin proposal. Justru itu yang menghambatkan. Sangat menghambat. Kasian dong, bikin nyaman dong para pebisnis investasi ini, investor ini. Mereka sudah bayar pajak ke negara. Ya, kewajiban negara membina para ormas ini. Jangan suruh lagi pelaku usaha atau industri ini atau pengusaha ini dibebanin soal kayak begini-ginian. Oh, dengan adanya itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana mereka memberikan kepada para pekerjanya ya, Pak? Lah iya dong, bayangkan ada berapa ratus ormas. Nah, dalam setahun itu ada 4 hari besar. Natal, Lebaran, 17-an, Tahun Baru. Tambah lagi plus ulang tahun ormasnya. Tambah lagi plus ulang tahun ketua ormasnya. Plus nambah lagi ulang tahun istri ormasnya. Gitu-gitu ya terus. Nah, kalau banyak itu akhirnya kan kasihan dong kawan-kawan pekerja di industri itu yang akhirnya terkena dampaknya. Dan nanti kita mau pemerintah fokus untuk tetap menjamin agar investasi kemudian industri ini tidak lagi terganggu oleh ormas-ormas ini. Ini sudah mulai digerakkan? Oh, gerak lah. Yang jelas TNI kita, kepolisian kita sudah gercep. Jadi tidak ada lagi nanti minta-minta jatah preman-preman itu tuh. Bisa dipastikan ya Pak, karena ini harus jadi persoalannya. Nah, inilah tugasnya negara dalam menertibkan yang namanya aturan. Nah, kalau negaranya berwataknya
seperti ormas, ya akhirnya begitu tuh. Gitu. Dan kita harus berani mengkritik diri kita juga ya sebagai negara. Karena itu kan warisan, legacy yang diberikan para pejabat-pejabat yang lalu dengan tidak sadar bahwa dirinya itu mewakili negara. Ya akhirnya ya wajar ada ormas-ormas itu yang berperilaku yang sama. Lu dilihat contohnya pemerintahnya begitu. Jadi kita harus mampu mengevaluasi diri kita lah. Oke, berarti masalah ormas ini yang mempengaruhi juga bagaimana upah yang